Kamu kesusahan buat bab 1 invention. Sini, aku kasih tahu tips and trick buat kamu untuk ngerjain bab 1 invention. Oke, pertama-tama kita akan membahas yang namanya latar belakang. Untuk memulai bab 1, tentunya kita akan memulai dari latar belakang. Ini semua diawali oleh latar belakang. Jadi, apa sih latar belakangnya? Latar belakang itu, jadi intinya latar belakang itu suatu hal yang melatar belakangi kita untuk membuat inovasi ini, untuk invention. Jadi, kita harus tahu nih, kalau buat latar belakang, kita akan menggunakan metode segitiga terbalik atau piramida terbalik. Jadi, bentuknya akan seperti ini. Dan yang pertama, itu bagian yang paling besar, yang paling luas, itu dinamakan umum. Karena dia ruang lingkupnya sangat luas dan paling besar, paling luas, itu pembahasannya umum. Seperti, kalau kita beri contoh, itu seperti Indonesia. Nah, untuk di paragraf keduanya, itu ruangnya lebih sedikit lebih kecil, sedikit mengecil. Nah, itu kita perumpamainnya sebagai Jakarta, misalnya gitu ya. Dan juga ada juga yang paling bawah, itu atau yang paling sempit ya, bisa dibilang, itu spesifik. Nah, spesifik. Nah, sebelumnya itu variabel yang diteliti adalah variabel penelitian. Sedangkan yang paling kecil, yang paling bawah, yang paling sempit, itu spesifik atau khusus. Nah, itu kalau kita contohin perumpamain itu sebagai Jalan Soekarno, seperti itu. Itu yang dinamakan metode segitiga terbalik. Nah, setelah ini kita akan membahas atau membedah setiap paragraf dari latar belakang menurut panduan invention. Nah, yang pertama, itu di paragraf pertama, itu sebagai pendahuluan tentang topik utama. Di paragraf pertama, perkenalan topik utama yang akan dibahas dalam penelitian. Jelaskan secara umum mengenai topik tersebut dan mengapa topik ini penting untuk diteliti. Yang kedua, itu paragraf kedua, itu konteks atau situasi saat ini. Pada paragraf kedua, jelaskan lebih dalam mengenai situasi atau fenomena yang terjadi terkait topik tersebut. Sertakan data, fakta, atau tren yang relevan untuk mendukung penjelasan. Yang ketiga, di paragraf ketiga, itu masalah atau tantangan yang ditemukan. Jelaskan masalah utama yang muncul terkait topik yang kamu pilih. Tekankan tantangan yang ada dan alasan mengapa hal ini perlu mendapatkan perhatian lebih. Terus juga di paragraf ketiga, itu masalah atau tantangan sama aja. Di paragraf keempat, itu tujuan penelitiannya. Nyatakan tujuan penelitianmu secara jelas. Jelaskan secara singkat apa yang ingin kamu capai melalui penelitian ini. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pernyataan atau pertanyaan yang merangkum inti masalah yang ingin diteliti. Berikut cara sederhana menulis rumusan masalah dalam karya ilmiah. Yang pertama, kenali masalah utama. Pastikan kamu tahu masalah apa yang kamu teliti. Cari tahu kenapa masalah ini penting dan perlu dicari solusinya. Yang kedua, tentukan tujuan. Rumusan masalah harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dengan begitu, kamu tahu arah penelitian ini mau kemana. Ketiga, buat dalam bentuk pertanyaan. Rumusan masalah biasanya ditulis sebagai pertanyaan agar lebih jelas. Contohnya, bagaimana sisa daun bisa diubah jadi kerajinan bunga yang ramah lingkungan. Yang keempat, fokus pada topik spesifik. Tentukan batasan masalah yang akan diteliti. Jangan terlalu luas agar penelitian Anda atau kamu tetap fokus dan terarah. Yang kelima, gunakan kalimat sederhana. Hindari kata-kata yang rumit. Cara singkat membuat batasan masalah dalam penelitian. Yang pertama adalah pilih fokus utama. Tentukan topik spesifik yang akan dibahas agar penelitian kamu tidak terlalu luas. Yang kedua, tentukan aspek yang akan diteliti. Pilih bagian-bagian penting yang relevan
dengan tujuan penelitian kamu, misalnya bahan, teknik, atau dampaknya. Yang ketiga, batasi ruang lingkup. Jelaskan lokasinya di mana, waktu, atau populasi yang menjadi fokus penelitian jika perlu. Ini membantu memperjelaskan lingkup penelitian kamu. Yang keempat, jelaskan hal yang tidak dibahas. Jadi, sebutkan aspek-aspek yang tidak akan diteliti untuk menghindari kebingungan. Dan penelitian erat kaitannya dengan rumusan masalah yang dibuat. Jika terdapat dua rumusan masalah, maka untuk tujuan penelitian harus ada dua. Contohnya, misalkan rumusan masalahnya itu bagaimana pengaruh penggunaan media sosial. Nah, untuk tujuan penelitiannya ini kalian bisa menulis dengan mengetahui pengaruh penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial. Membahas hipotesa. Hipotesa itu seperti tebakan atau jawaban sementara untuk sebuah pertanyaan atau masalah. Contoh, kamu penasaran kenapa tanamanmu bisa layu? Nah, kamu bisa membuatnya hipotesa seperti itu. Tanamanku layu karena kekurangan air. Tips membuat hipotesa yang bagus, jelas dan spesifik, jangan terlalu umum. Kedua, bisa diuji. Hipotesis harus bisa dibuktikan benar atau salah. Ketiga, menggunakan kata jika, maka. Ini membantu membuatmu hubungan sebab akibat. Hal-hal yang dibahas dalam hipotesis. Pertama, variabel. Faktor yang bisa merubah-ubah dan mempengaruhi hasil. Kedua, hubungan. Bagaimana variabel tersebut saling berhubungan. Ketiga, prediksi. Apa yang akan terjadi jika hipotesis benar. Akhir kita akan membahas manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi peneliti, bagi masyarakat atau pembaca. Juga boleh Dua saja. tapi boleh menggunakan dua manfaat penelitian tersebut, yaitu bisa menggunakan manfaat penelitian bagi peneliti atau masyarakat. Pembaca atau enggak masyarakat. Pembaca atau masyarakat. Sekian tips and trik dari kami. Saya Nema. Saya Ajiris Jirakasya. Saya Nesya Putri Nadia. That's all. Bye-bye. Bye bye. Semoga bermanfaat tips and triknya. Cish.